Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita bertemu dalam kajian pembahasan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Yang lalu telah kita bacakan bagaimana kondisi manusia di saat terjadinya hari kiamat. Dan juga bagaimana kondisi alam di saat terjadi hari kiamat. Langitnya, buminya, gunung-gunungnya, bulan, matahari, bintang, semuanya akan memperlihatkan pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian ikhwah, di sini Al-Muhasibi menceritakan kepada kita rentetan peristiwa di hari berbangkitnya manusia setelah hancurnya bumi dan alam semesta. Maka apa kejadian setelahnya? Berikut Al-Muhasibi menceritakan. Tentunya apa yang dia ceritakan ini kesimpulan dari apa yang ada baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan saja terjemahannya. Beliau berkata, ya, Al-Muhasibi berkata, yaqulul Haris Al-Muhasibi wasifan ma yaqa'u fi dhalikal yawm minal ahwal. Al-Muhasibi, Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah menguraikan bagaimana fenomena yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan di hari kiamat tersebut. Beliau mengatakan, ketika semua makhluk telah dimatikan kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bumi dan langit sudah dikosongkan dari penghuninya, segala sesuatu yang sebelumnya aktif bergerak tiba-tiba menjadi diam. Tidak ada pula suatu pun yang terdengar dan tidak ada apapun yang terlihat. Hanya eksistensi zat yang maha perkasa yang tetap ada.
Dialah yang maha tinggi, yang ada sejak dahulu kala. Dialah yang maha esa, yang maha memiliki keagungan serta kemuliaan dengan kesendiriannya. Sungguh, kelak tidak ada sesuatu yang lebih mengejutkan hatimu selain panggilan lantang Sang Pencipta. Seruannya tidak ditujukan kepadamu saja, tetapi kepada seluruh makhluk. Inilah saat para hamba menghadap Allah dengan penuh kehinaan dan penuh kerendahan diri. Bayangkanlah bagaimana suara tersebut berdengung masuk ke telinga dan berdering kuat sampai ke akal pikiranmu. Renungkanlah, karena kelak kamu pasti dipanggil untuk menghadap Sang Raja, Ilah yang maha tinggi. Niscaya saat itu jantungmu terasa tanggal, lepas dari tempatnya. Rambutmu pun tiba-tiba beruban, meski baru mendengar panggilan tersebut. Inilah seruan untuk menghadap pemilik kemuliaan, yaitu Allah. Untuk menghadap pemilik keagungan dan kebesaran yang hakiki. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam ketakutan karena mendengar seruan itu, tiba-tiba kamu mendengar tanah di atasmu terbelah. Maka kamu bergegas bangkit dan terlihat bagaimana tubuhmu dipenuhi debu kuburan dari telinga hingga telapak kaki. Kamu berdiri di atas kedua kakimu dengan mata terbelalak ke arah suara yang memanggil. Dan serempak semua makhluk ikut bangkit setelah sekian lama terkubur di bumi. Kuburan terbelah, manusia pun bangkit dari kuburannya. Bayangkanlah kebangkitan makhluk secara serentak tersebut. Belum lagi membayangkan ketakutan dan kecemasan yang kamu dan mereka rasakan. Bayangkanlah kamu tidak mengenakan pakaian pada waktu itu. Renungkanlah saat kamu berada dalam keadaan terhina, sendirian dalam ketakutan, kesedihan, kecemasan, dan kerisauan di tengah seluruh makhluk yang menyatu hingga tempat berdirimu pun penuh dengan sesak. Semua manusia berdiri tanpa pakaian dan alas kaki. Semua membisu dalam kehinaan, kepapaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tidak ada yang terdengar selain langkah kaki mereka dan suara panggilan ilahi. Seluruh makhluk datang serempak menghampiri. Dan kamu termasuk salah seorang di antara mereka. Bersama-sama menuju arah panggilan suara tersebut. Kamu bergerak berlahan, penuh kekhusyuan, penuh kehinaan. Kamu bergerak berlahan, penuh kekhusyuan, penuh kehinaan, untuk sampai ke sumber suara panggilan tadi. Semua makhluk dari bangsa jin dan manusia berkumpul rapat, berdesak-desakan. Semua telanjang, tanpa pakaian, dan tidak mengenakan alas kaki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan." Manusia nanti akan digiring, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tak beralas kaki, dan tidak berkhitan. Begitulah kondisi manusia.
Pada saat itu kekuasaan para raja yang berkuasa di bumi dilengserkan seluruhnya. Berada dalam kehinaan dan kerendahan. Mereka berada dalam kehinaan dan kerendahan. Bahkan raja-raja ini menjadi yang terhina di padang mahsyar. Mereka menjadi makhluk yang paling kecil kedudukannya dan yang paling rendah derajatnya, paling hina. Sebab dahulu mereka sombong dan angkuh terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Lantas datanglah segerombolan binatang liar. Binatang ini menghampiri dengan kepala tertunduk. Hewan-hewan, binatang-binatang juga menghampiri dengan kepala tertunduk. Tidak ada seorang pun yang mendongakkan kepalanya, semua tertunduk. Sampai hewan pun tertunduk. Karena menghadapi kehinaan di hari kiamat. Setelah terpisah dari makhluk yang lain. Namun kehinaan pada hari berbangkit itu bukan dikarenakan bencana yang menimpa mereka. Juga bukan dikarenakan kesalahan yang mereka perbuat. Bayangkanlah manakala mereka datang dengan penuh kehinaan pada hari yang agung. Saat diperlihatkannya oleh Allah segala amalan yang dikumpulkan semua makhluk. Mereka yang semasa di dunia ganas dan berani pun akan menundukkan kepala dan tunduk pada hari kiamat. Hingga berhenti di belakang makhluk-makhluk yang lain dalam keadaan penuh kerendahan, kepapaan, kerapuhan diri. Mengapa demikian? Pasalnya mereka sedang menghadapi Raja yang Maha Perkasa. Demikian hewan-hewan yang dikumpulkan. Demikian juga syaitan-syaitan yang sebelumnya selalu bersikap congkak dan membangkang. Makhluk durhaka ini datang dengan penuh kehinaan di hadapan sang raja. Maha suci Allah yang mengumpulkan mereka setelah sekian lama diberi cobaan. Yang menciptakan mereka dalam bentuk fisik dan watak yang berbeda-beda. Serta yang menjadikan sebagian mereka lebih liar daripada yang lainnya. Mereka pada waktu itu benar-benar dihinakan pada hari berbangkit. Serta disatukan pada hari pengumpulan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Setelah penduduk bumi dari bangsa jin, manusia, setan, binatang liar, binatang buas, binatang jinak dan serangga sudah dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar dan bersiap-siap menghadapi hari perhitungan, maka di atas mereka bintang pun mulai berjatuhan, berguguran dari tempatnya. Matahari dan bulan pun lenyap sehingga bumi menjadi gelap seiring lenyapnya sinar dan cahaya penerang. Ketika kamu dan segenap makhluk mengalami kondisi demikian, tiba-tiba langit berputar mengelilingi bumi. Tiba-tiba langit yang kita lihat berputar mengelilingi bumi. Sungguh semua kejadian menakutkan itu terlihat jelas dengan mata kepala kita. Kemudian langit terbelah. Langit yang tebalnya sejauh 500 tahun perjalanan terbelah pada saat itu. Belum lagi suara-suara mengerikan yang kamu dengar selama proses terbelahnya langit tersebut. Lalu ia tercerai-berai dan hancur luluh sebagai bukti akan kedahsyatan hari tersebut. Para malaikat berdiri di berbagai penjuru langit, di tiap retakannya. Sekarang bagaimana pendapatmu mengenai kedahsyatan menakutkan yang mampu membuat langit yang begitu megah dan kokoh menjadi terbelah?
Bisakah Anda membayangkannya? Sungguh Allah meluluhkan langit seperti cairan perak yang bercampur dengan kuningan dalam suasana yang sangat mencekam pada hari kiamat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fakanat wardatan kaddihan. Langit menjadi pada waktu itu merah bagaikan bunga mawar. Langit yang kita lihat sekarang biru, sejuk dipandang, menenangkan hati, di hari kiamat akan terbelah dan warnanya akan menjadi merah menyala. Sungguh pemandangannya sangat menakutkan. Allah juga berfirman, yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ahin. Ingatlah pada hari ketika langit bagaikan cairan tembaga dikarenakan warnanya yang sangat merah. Malaikat langit dunia yang ada di berbagai penjuru langit pun lantas turun serentak ke bumi, berkumpul di permukaan bumi guna menghadiri pengadilan dan hisab. Para malaikat itu turun dari kedua sisi langit. Kendati begitu besarnya fisik malaikat dan begitu tingginya kedudukan mereka, belum lagi dengan suara tasbih mereka yang keras dan menggelegar, ucapan-ucapan yang mensucikan Sang Maharaja yang tertinggi, Rabb yang mengumpulkan malaikat tersebut. Malaikat-malaikat tersebut pun datang dengan kehinaan. Lalu semua makhluk dihadapkan kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban atas segala amalannya. Bayangkanlah ikhwah, sifat malaikat yang turun dari awan dengan besarnya kemuliaan dan fisik mereka tersebut, dengan suara mereka yang menakutkan yang sangat menggelegar. Mereka turun dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tunduk dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwah, bayangkan betapa besarnya dan dalamnya rasa takut kita pada saat itu. Dan semua makhluk benar-benar takut kalau dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para manusia, para makhluk, saking takutnya pada waktu itu, mereka pun bertanya kepada malaikat yang mengelilingi mereka. Apa pertanyaan mereka? Mereka mengatakan, afikum rabbuna? Apakah di antara kalian ada Tuhan kami? Adakah Allah di antara kalian? Saking takutnya ikhwah. Malaikat yang demikian besar fisiknya. Sayap malaikat yang 600 sayap. Satu sayap saja bisa menutupi ufuk. Itu sayapnya. Satu sayapnya saja. Mereka turun ke bumi pada waktu itu, mengelilingi manusia. Saking takutnya manusia bertanya, apakah di antara kalian ada Allah? Maka mendengar pertanyaan itu malaikat cemas dan takut. Mereka tahu ini pertanyaan yang tidak layak. Karena mereka sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan takut muncul dengan semerta-merta. Langsung mereka menampi pertanyaan tersebut. Bahwasanya ini pertanyaan tidak layak. Apa kata mereka? Subhana Rabbuna, Subhana Rabbina. Maha suci Rabb kami, Tuhan kami. Dia tidak ada di antara kami. Dia tidak ada di antara kami. Subhana Rabbina, laisa huwa bainana. Maha suci Allah, Maha suci Rabbuna. Dia tidak ada bersama kami. Walakinahu atin min ba'd. Tapi dia akan datang. Itulah jawaban manusia.
Itulah jawaban malaikat. Tapi pertanyaan manusia itu sudah membuat mereka takut. Karena mereka tahu ini pertanyaan yang tidak layak. Manusia pun bertanya seperti itu karena saking takut, cemas yang mengaduk menjadi satu. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian mereka para malaikat berbaris mengelilingi penduduk bumi. Menundukkan kepalanya pada hari yang memang para hamba seluruh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah keadaan makhluk suci itu dengan sayap-sayapnya yang anggun. Mereka merasa terhina. Mereka merasa hina, lemah, tunduk pada Allah semesta, alam semesta. Demikianlah situasi dan kondisi para makhluk langit. Langit pertama sampai langit ketujuh. Padahal jumlah penduduk setiap langit lebih banyak. Bentuk fisik mereka yang lebih besar. Dan mereka akan mengelilingi penduduk bumi dalam satu barisan. Lalu tatkala penduduk 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sudah berkumpul di padang mahsyar, saat matahari didekatkan berada di atas kepala seluruh makhluk, sehingga panasnya seperti pencahayaan yang dikumpulkan dalam 10 tahun. Jarak matahari pada saat itu, jarak matahari saat itu seperti jarak 1 atau 2 busur atau lebih dekat lagi. Antara manusia, antara makhluk dengan matahari itu hanya 1 atau 2 busur atau lebih dekat. Itulah jarak matahari. Di mana hari itu tidak ada naungan apapun. Di mana di hari tersebut tidak ada naungan apapun. Di antara mereka ada yang beruntung dapat naungan dari arasy. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillih, dengan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendapat naungan seorang pun kecuali yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari sangat dekat, panas yang sangat luar biasa. Hanya 7 orang ini yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Yang kedua, yaitu seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai. Mereka terpisah karena Allah dan mereka berkumpul karena Allah. Yang kelima, yaitu seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang memiliki kehormatan, tapi dia katakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, saking rahasianya dia bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Yang ketujuh, yaitu seorang yang berzikir kepada Allah sendirian dan air matanya berlinang di saat kesendiriannya. Inilah 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istimewa, mendapat naungan dari Allah di saat matahari yang jauhnya hanya 2 atau 1 busur atau bahkan lebih dekat daripada itu. Kemudian ikhwah, sedangkan mereka yang merugi berada di tempat di bawah terik matahari sehingga bermandikan keringat. Kesusahan dan kegelisahan menjadi-jadi disebabkan aroma keringat mereka. Saat itulah seluruh umat di padang mahsyar berdesak
desak-desakan, saling dorong-dorongan, satu sama lain berseteru. Sebagian mereka menolak sebagian yang lain, mendorong sebagian yang lain, juga mempersempit jalan mereka. Kaki mereka melangkah ke sana dan kemari tanpa aturan. Sementara leher mereka seperti hendak putus karena dahaga. Terik matahari dan aroma nafas serta aroma tubuh semua makhluk bercampur. Keringat mengalir deras hingga membanjiri permukaan bumi. Bahkan menutupi tubuh mereka sesuai kondisi dan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah. Yakni dari golongan yang meraih kebahagiaan dan kesengsaraan. Yaitu ada golongan yang meraih kebahagiaan dan kesengsaraan. Curahan keringat itu ada yang mencapai mata kaki. Ada pula yang mencapai pinggang. Ataupun mencapai telinga. Bahkan ada lagi yang hampir tenggelam dikarenakan keringat mereka yang bercucuran. Ada juga yang keluar keringatnya sedang-sedang saja, atau lebih sedikit daripada itu. Ibnu Umar bertutur bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya seseorang yang kafir akan berdiri pada hari kiamat di lautan keringatnya hingga mencapai setengah telinga, karena begitu lamanya waktu berdiri mereka di padang mahsyar. Diriwayatkan secara marfu' dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal kafiro la yuljamu bi'araqihi yaumal qiyamah min tuli dzalikal yaum. Sesungguhnya orang kafir akan tenggelam dalam keringatnya di hari kiamat dikarenakan lamanya berdiri pada waktu itu. Wa qala Aliun min tuli qiyamihi. Dikarenakan lamanya hari itu, Ali bin Abi Thalib lebih merinci lagi, dikarenakan saking lamanya dia berdiri pada waktu itu. Jadi tidak ada yang namanya duduk, tidak ada yang namanya jongkok, semua berdiri, berdesak-desakan, semua rapat, dorong-dorongan ke sana kemari. Ditambah lagi dengan matahari yang sangat dekat, ditambah lagi dengan keringat yang bercucuran. Rasulullah mengatakan tadi, orang kafir akan ditenggelamkan dengan keringatnya, dikarenakan saking lamanya berdiri. Qala jami'an, mereka berdua mengatakan apa yang dikatakan oleh orang kafir pada saat itu. Di saat, saya ulangi, di saat manusia sempit berdesak-desakan, saling mendorong ke kiri dan ke kanan. Matahari dekat, keringat menenggelamkan mereka. Lihat, ikhwah, saking dahsyatnya penderitaan mereka. Lihat apa yang terucap dari lisan mereka pada saat itu. Apa kata mereka? Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Allah, ya Allah, ringankan penderitaan kami walaupun kami sampai masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kondisi yang sangat mencekam. Kita bisa bayangkan gimana dahsyatnya. Saking mencekamnya sampai mereka mengucapkan ucapan itu. Ya Allah, ringankan penderitaan kami. Tidak apa walaupun kami masuk ke neraka. La ilaha illallah. Tidak mustahil kamu termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka bayangkanlah dirimu berada dalam penderitaan tersebut. Setelah keringat benar-benar menenggelamkanmu, kegelisahan menyelimutimu, nafas terasa sesak di dadamu, dikarenakan banyaknya keringat dan besarnya rasa takut serta kekhawatiran yang sangat dalam di hatimu. Sementara orang lain di sekelilingmu menanti-nanti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka akan menuju negeri kebahagiaan yaitu surga, ataukah mereka menuju negeri penderitaan yaitu neraka? Hingga tenaga kamu dan seluruh makhluk
kerahkan untuk menghadapi tekanan-tekanan batin yang terkuras habis. Setelah sekian lama berdiri tanpa diajak bicara dan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatadah pernah berkata, diriwayatkan dari Qatadah atau Ka'ab, qala, dia berkata, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu di saat pada hari semua orang bangkit menghadap Allah Rabb semesta alam. Dia berkata, yakumuna miqdar salasu mi'ati am, berdiri selama 300 tahun. Berdiri selama 300 tahun. Wa qala sami'tul Hasan yaqul, dia juga berkata, aku pernah mendengar Hasan berkata, ma dhannuka bi aqwamin qamu lillahi azza wa jalla ala qadamihim miqdara 50,000 sanah lam ya'kulu fiha aklatan wa lam yashrabu fiha syurbatan. Bagaimana, apa yang bisa kamu bayangkan di saat orang-orang berdiri menghadap Allah dengan kaki mereka selama 50.000 tahun, tidak makan sedikit pun dan tidak minum sedikit pun. Hatta inqata'at a'naquhum min al-'atsh, sampai hampir putus leher mereka dikarenakan rasa dahaga yang luar biasa. Wahtaraqat ajwafuhum min al-jau', dan perut mereka terbakar dikarenakan rasa lapar yang luar biasa. Insarafa bihim ilan nar, lantas pada saat itu mereka dicampakkan ke dalam neraka. Faqasu min ainin aniyah qad ana haruha washtadda nafuha. Mereka pun akhirnya mau tidak mau minum dengan mata air aniyah, di mana airnya sangat panas yang luar biasa dan asapnya juga sangat panas dengan panas yang luar biasa. Itulah yang dikatakan Abu Qatadah atau Ka'ab. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sewaktu mengalami penderitaan yang tidak tertahankan tersebut, sebagian makhluk berbicara dengan sebagian yang lain. Mereka menanyakan perihal orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi mereka syafaat. Tidak lain agar mereka bisa beristirahat dari penderitaan yang sedang mereka rasakan, dari penderitaan berdiri yang luar biasa lamanya, sehingga mereka bisa beranjak dari tempat berdiri guna menuju surga dan neraka. Kita bisa bayangkan ikhwah, para pemirsa sekalian, di padang mahsyar saja sudah ada azab. Coba kita bayangkan jika kita berada di salah seorang mereka, dan kita pasti salah seorang di antara mereka yang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita pasti termasuk orang yang berdiri selama 300 tahun, yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Yang diharapkan pada waktu itu hanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menemui Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Musa, lalu Nabi Isa alaihissalam. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu hadis syafaatul uzma. Namun semua utusan Allah itu berkata, sungguh pada hari ini Rabbku murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Ketika manusia ini menghadap ke Nabi Adam, menghadap ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semua mereka tak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa sungguh hari ini Allah itu murkanya luar biasa. Belum pernah Allah murka sebelumnya dan setelahnya tidak akan pernah murka seperti ini. Makanya mereka takut berhadapan dengan Allah. Takut luar biasa.
Setiap nabi yang dimintakan syafaat oleh umat manusia menegaskan besarnya kemurkaan Allah pada saat itu. Lalu mereka menyampaikan kondisi mereka masing-masing. Apa kata mereka? Nafsi. Enggak. Urus diri masing-masing. Kami urus diri kami sendiri. Kalian urus diri kalian. Nafsi. Masing-masing urus diri sendiri. Tak sempat mengurus orang, ikhwah. Para nabi yang seluruh usianya memikirkan umat, hari itu tak mau mereka pikirkan apapun. Mereka takut dengan diri mereka sendiri. Apa ada orang yang paling sayang dengan umat? Apa ada orang yang lebih memikirkan umat selain mereka? Namun ikhwah, di hari itu mereka tak peduli kecuali diri mereka sendiri. Nafsi kata mereka. Kemudian kesibukan pribadi membuat semua nabi tidak menerima, tidak dapat meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada manusia. Mereka berdiri sedang berkonsentrasi untuk dapat menyelamatkan diri. Memang begitulah keadaannya. Allah berfirman, yauma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari di mana setiap orang datang untuk membela dirinya masing-masing. Bayangkanlah hari manakala suara seluruh makhluk, tatkala hamba-hamba Allah sibuk dengan keselamatan dirinya masing-masing, sibuk mengatakan nafsi masing-masing, kamu tidak mendengar pada saat itu selain ucapan demikian. Masing-masing mengatakan urus diri sendiri. Betapa menakutkan hari tersebut, ikhwah. Manakala kamu turut menyerukan kesibukan, dirimu juga seperti itu. Dirimu juga sibuk dengan mengurus diri sendiri. Bagaimana caranya agar selamat diri dari azab dan hukuman Allah Rabbul Alamin? Apa pendapatmu tentang suatu hari ketika Al-Mustafa Adam? Apa pendapat Anda? Ketika hari tersebut Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kemudian Nabi Musa yang bergelar Kalimullah. Pada saat itu Nabi Adam yang gelarnya Al-Mustafa. Pada saat itu Nabi Ibrahim yang gelarnya Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah. Pada saat itu yang Nabi Musa yang bergelar Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Dan ketika itu Nabi Isa yang bergelar Ruhullah wa kalimatuh, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Dengan segala kemuliaan dan ketinggian kedudukan para nabi di sisi Allah, mereka mengatakan nafsi. Masing-masing. Urus diri masing-masing. Kenapa? Karena takut akan kemurkaan Sang Pencipta. Lantas di mana posisi kita pada saat itu? Para nabi, para rasul yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, pada saat itu takut luar biasa dengan kemurkaan Allah. Mereka takut dengan keselamatan diri mereka sendiri, padahal mereka orang mulia di sisi Allah, bukan di sisi yang lain, di sisi Allah. Lantas kita bagaimana nasibnya pada waktu itu, ikhwah, pemirsa sekalian? Kita yang beribadah pas-pasan, kita yang taat kepada Allah, kalau ada waktu luang, bukan meluangkan waktu. Kita yang sholat sekedar untuk melepaskan kewajiban. Bahkan ketika sholat pun kita tidak mengingat Allah. Bagaimana kondisi kita pada saat itu, ikhwah? Bagaimana?
Di manakah posisimu di tengah mereka yang sama-sama cemas, sibuk dan sedih dan menakutkan? Sesudah seluruh makhluk berputus asa dari mendapatkan syafaat para nabi-nabi tersebut, yang masing-masing nabi mengatakan urus diri sendiri-sendiri, mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui beliau untuk meminta syafaat, memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada Allah Rabb semesta Rabbul Alamin. Lalu Nabi akhir zaman itu pun menyanggupinya. Beliau lantas menghadap Allah, meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dan memberikan syafaat. Maka sang Nabi Allah segera tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuka pembicaraan dengan pujian-pujian dan sanjungan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataan beliau didengar olehmu. Semua sanjungan beliau didengar oleh kita semua pada waktu itu. Semua kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pergi menghadap Allah dan sujud menghadap Allah. Sampai Allah memberikan dia izin, ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'ta, washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, akan diberikan apa permintaanmu. Dan memberikan syafaat, mintalah syafaat, kami akan izinkan kamu untuk memberi syafaat. Semua percakapan itu didengar oleh manusia. Hingga dia mengabulkan permintaan mereka dengan mempersingkat masa penantian di padang mahsyar, memperhatikan keadaan mereka yang sedang kesusahan. Demikianlah Al-Muhasibi menceritakan kepada kita rentetan peristiwa di padang mahsyar dengan kondisi yang la haula wala quwata illa billah, yang memang sangat menakutkan, fenomena yang sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai manusia, yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang menakutkan tersebut. Hari cemas tersebut. Belum pernah manusia secemas itu sebelumnya. Dada menyesak, jantung membuncah, terasa akan meledak. Itulah kita. Ingat saja, para nabi saja takut. Mereka orang-orang mulia takut, bahkan gak berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat yang demikian hebat, fisiknya luar biasa, mereka takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang tidak ada persiapan, hidup di dunia berfoya-foya, tak peduli dengan maksiat, apapun keharaman kita lantak, dosa kita lakukan, la ilaha illallah. Bagaimanalah nasib kita nanti seperti di padang mahsyar tersebut. Para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga ini menjadi pengingat kita, memberi kita semangat untuk mempersiapkan diri kita di saat di padang mahsyar kelak, di saat kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdesak-desakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi oleh Ustadz Ali Nur hafizahullahu taala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Anda sekalian yang ingin bertanya seputar kajian pada kesempatan pagi hari ini. Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 021
8236543 atau dapat melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita akan coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Oh ya, silahkan Pak. Izin bertanya, Ustaz. Sedangkan Nabi, sekelas Nabi saja di padang mahsyar nanti pada hari kiamat sudah mengatakan nafsi-nafsi, Ustaz, masing-masing. Jadi bagaimana tentang hadis Nabi yang mengatakan orang mukmin itu di alam barzah, dalam kubur, ditunjukkannya setiap pagi dan petang tempatnya di surga, Ustaz. Jadi apakah nanti ini dia apa juga, Ustaz? Nabi aja tadi, kelas Nabi aja sudah bilang nafsi-nafsi, Ustaz. Jadi bagaimana memaknai hadis Nabi tadi, Ustaz, tentang seorang mukmin yang sudah meninggal di alam barzahnya ditunjukkan pagi dan petang tempatnya di surga. Itu aja, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah kedahsyatan pada waktu itu. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan pada saat itu ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini sebagai tanda bahwasanya mereka akan mendapatkan surga? Tapi saking dahsyatnya pada waktu itu tidak bisa. Itu rasa takut tidak tertahankan juga, itu maksudnya. Bukankah para nabi juga akan mendapat naungan tersebut? Tapi rasa takut itu juga memang sudah luar biasa, ikhwah. Begitulah dahsyatnya. Seorang mukmin ketika dia sudah di alam barzah, diperlihatkan kepadanya surga, dibukakan untuk dia pintu surga. Dia pun mencium aroma surga, dia melihat rumah-rumahnya di surga. Namun di padang mahsyar, rasa takut itu sudah tidak terperi lagi, ikhwah. Jadi bukan berarti ketika seorang yang dia ketika di alam barzakh udah dapat info bahwasanya dia akan masuk surga, lantas dia pede dengan bangganya di padang mahsyar, tidak. Semua hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tertunduk-tunduk takut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada di sana yang pede, percaya diri gara-gara karena dia sudah diperlihatkan Allah bagaimana tempatnya di surga. Tidak ada. Semua takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ikhwah. Jadi di sini tidak ada pertentangan. Karena masalahnya adalah masalah takut kepada Allah. Apakah orang yang dalam surga tidak takut kepada Allah? Apakah mereka yang nanti akan diposisikan di surga Firdaus dia tidak takut kepada Allah? Takut kepada Allah. Di padang mahsyar itu tidak ada yang membuncah dalam hati seorang kecuali takut yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekelas Nabi pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Masih kita akan angkat pertanyaan dari layanan telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silahkan Bu, untuk pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, kejadian Isa alaihissalam adalah kejadian Rohul Kudus.
kepada diri Maryam. Ini termasuk mukjizat Isa alaihissalam. Menurut jumhur mufassirin bahwa Roh Kudus itu ialah malaikat Jibril. Ini saya mendapatkan dari buku Ustaz. Nah, terus udah gitu ada yang mengatakan tentang maksud roh dalam ayat ini, ayat An-Najiyah 79 ayat 38. Mohon maaf Bu, silahkan untuk bertanya seputar pemateri pada pagi hari ini. Materi ini Roh Kudus. Nah, mohon nasihat tetap ada yang mengatakan setara Allah. Nah, mohon nasihat tetap bagaimana dengan kita mendapat syafaat setelah kita mengamalkannya di dunia, sudah terasa di dunia. Mohon nasihat tetap. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya belum begitu menangkap pertanyaan Ibu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, wa Isa abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, yaitu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke Maryam, wa ruhum minhu, dan roh darinya, wal jannatul haq, surga itu benar, wan naru haq, neraka juga benar, adakhalahul jannah, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Kalimat ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isa alaihissalam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, kalimat yang Allah campakkan ke Maryam, para mufassir mengatakan yaitu kalimat kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu kalau dia ingin sesuatu, dia akan katakan kun, maka jadilah dia. Jadi kalimat yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke Maryam yaitu dengan kalimat kun, maka jadilah. Wa ruhum minhu, ruh dari Allah, maksudnya bukan ruh bagian dari Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud ruh di sini adalah ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat min wa ruhum min, ruh dari Allah itu bukan berarti zatnya Allah, salah satu zatnya Allah diberikan kepada Maryam, enggak. Wa ruhum minhu artinya ruh dari Allah, yaitu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyhur dalam bahasa Arab. Kalimat min ini bisa artinya bekas ciptaan, sebagaimana kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari Allah, yang maksudnya ciptaan Allah. Seperti ketika Nabi Zakaria melihat ada buah-buahan di mihrabnya, tempat ibadahnya Maryam, buah-buahan musim dingin, ada buah-buahan musim dingin, buah-buahan yang hanya berbuah di musim dingin, tapi itu musim panas. Demikian juga buah-buahan musim panas ada dengan Maryam di musim dingin. Satu hal yang aneh. Seharusnya Maryam itu memiliki buah-buahan ketika musim dingin, ya buah-buahan musim dingin. Ketika musim panas, buah-buahan musim panas. Tapi ini enggak. Ketika musim panas, Maryam ada memiliki buah-buahan musim dingin. Ketika musim dingin, Maryam memiliki buah-buahan yang tidak berbuah kecuali di musim panas. Makanya Nabi Zakaria mengatakan, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini? Apa kata Maryam? Qala huwa min indillah. Dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia rezeki dari Allah, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi yang dimaksud dengan firman sabda Rasulullah SAW, wa kalimatuhu alqaha
alqaha ila Maryam wa ruhum min, yaitu kalimat yang dimaksud adalah kun, kemudian ruh yang dimaksud dari Allah yaitu ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dimaksud oleh ibu penanya. Tadi agak kurang melengkap, mungkin ini yang dia maksud. Semoga ini jawaban dari pertanyaan ibu yang bertanya tadi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Hari kiamat memang sangat luar biasa. Pemandangan yang menakutkan dan sangat-sangat menakutkan. Sekali lagi di sini, mari kita persiapkanlah kehidupan kita sekarang ini untuk kehidupan berikutnya. Karena baik dan buruknya kita di kehidupan berikutnya itu tergantung dengan kehidupan kita sekarang. Jika kita merasa orang-orang yang pendosa, suka durhaka, segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat Allah terbuka sampai matahari terbit dari arah barat, sampai arah barat terbit dari sana sang surya. Jangan tunggu hari esok, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu-tunggu, kita tidak tahu kapan ajal kita. Karena kalau sudah datang ajal, tidak ada lagi penundaan dan tidak ada lagi perlambatan. Wa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak ada percepatan sedikit pun dan tidak ada perlambatan sedikit pun. Dia akan datang tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita menyesal, ikhwah. Manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk terus taat kepada Allah. Jadikan aktivitas dunia kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, inayah, tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan semakin kita bagus, semakin baik dalam menempa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para pemirsa, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.